Halo adik-adik, shalom. Kakak izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Kak Lewi dan kakak juga ditemani oleh kedua rekan kakak yang bernama Ko Evan sama Kak Darwin. Sebelum kita masuk ke ibadah, kakak mau mengingatkan bahwa tetap memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindari dari virus-virus yang baru. Untuk sebelum kita masuk ke ibadah kita, saya undang adik-adik sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita ulangi lagu ini dari awal. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Saya minta adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Mari kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Mari kita berikan hati yang sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ya Tuhan, bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa memberitakannya kembali kepada sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa dong ya. Nah, kali ini Kak Evan akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Mengasihi yang Lemah. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Kak Evan akan menceritakannya secara singkat pada adik-adik. Untuk lengkapnya, adik-adik bisa baca keseluruhannya di Alkitabnya. Nah, adik-adik, di sini diceritakan dulu orang Israel harus memperhatikan dan mematuhi perintah Allah dengan sempurna, seperti yang ada pada 2 loh batu perjanjian. Dengan bersungguh-sungguh, seperti kesetiaan pada saudara seperjanjian harus diperluas. Pertama, pada orang asing, seperti yang ada di ayat ke-21. Sebab bangsa Israel sendiri dahulu adalah orang asing di Mesir dan ditindas secara kejam oleh tangan-tangan penguasa lalim. Ketika mereka menetap tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, hukum yang diterima dari Allah mengajarkan mereka untuk memperlakukan orang asing yang tinggal bersama mereka dengan keadilan dan kebebasan yang akhirnya mereka nikmati. Orang Israel diperintahkan untuk menghormati orang-orang asing dan memberikan hak-hak legal yang penuh kepada mereka. Bahkan orang yang lebih tidak berdaya, seperti para janda dan anak yatim, anggota-anggota masyarakat yang paling lemah, harus dilindungi dan dipelihara. Seperti yang bisa dibaca di ayat 22-24. Undang-undang Ibrani sangat memperhatikan janda dan membuat ketentuan khusus bagi mereka bersama dengan anak-anak yang tanpa ayah dan orang asing. Bahkan pada zaman sebelum Musa, ada keprihatinan terhadap gawatnya keadaan janda tanpa anak dan dibuat peraturan demi mereka. Masyarakat kurang memperhatikan para janda, tapi Allah mempunyai perhatian khusus terhadap mereka. Kebaikan hati terhadap janda dinilai sebagai tanda kesalehan yang sebenarnya. Pada pihak lain, penindasan dan perlakuan buruk terhadap janda akan mendatangkan hukuman yang mengerikan. Orang-orang miskin yang ada di negeri itu juga harus mendapatkan belas kasihan serta perhatian dalam hal materi. Sebab Tuhan adalah pemurah, tidak kurang mengharapkan dari orang-orang yang mewakili Dia di bumi. Kepedulian tersebut menemukan ekspresi di sini dalam hal memberikan pinjaman kepada saudara yang miskin, yang kita bisa lihat di ayat ke-25. Apabila orang bukan Israel berhutang, maka ia akan dikenai bunga dari pinjamannya. Misalnya, pinjam uang Rp1.000, maka harus mengembalikan Rp1.100, tetapi tidak kepada sesama orang Israel. Mereka tidak boleh mengambil keuntungan, sebab melakukan hal itu sama dengan menarik dari kemalangannya. Jika pakaian orang miskin dijadikan jaminan hutang, maka ia harus mengembalikan padanya setelah sore hari, agar ia tidak akan mengalami kedinginan. Alasannya itu jelas, Allah adalah pemurah. Maka demikian juga orang-orang yang melayani Dia harus menunjukkan kemurahan pada orang-orang yang mendapat kesusahan di sekeliling mereka. Seperti yang tertera di ayat 26-27. Nah, adik-adik, di sini Kak Evan ingin adik-adik itu mengetahui mengenai kasih Allah terhadap orang-orang yang lemah. Allah memperhatikan dan mempedulikan mereka. Sampai-sampai Allah membuat peraturan khusus. Allah ingin adik-adik juga memperhatikan peraturan itu, bahkan melakukannya. Nah, kalau gitu, apa yang bisa adik-adik lakukan pada orang yang lebih lemah kedudukannya? Mungkin adik-adik bisa mengunjungi
janda-janda tua atau nenek atau kakek di panti jompo, atau adik-adik juga bisa menjadi teman bagi temannya yang kesepian, dikucilkan, atau dihina, dan masih banyak lagi yang dapat adik-adik lakukan. Allah mengasihi dan memberi berkat bagi anak yang mengasihi dan peduli kepada sesama yang membutuhkan. Juga sebaliknya, Allah akan marah dan mendatangkan hukuman pada anak yang menghina, menindas, atau membuat sesamanya menderita. Oleh karena itu, kita juga harus peduli pada sesama kita. Oke adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada kali ini diambil dari Galatia 6 ayat 9. Evan akan bacakan satu kali, lalu adik-adik nanti hafalkan ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan berkati agar firman yang Tuhan sampaikan dapat menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bukan kami untuk menjadi anak yang dapat memiliki kepedulian terhadap sesama yang baik. Jadi kami untuk bisa menjadi pemurah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya.